Hari ini, langit Pondok Cabe memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Seekor beruang tua dari Rusia, Mi-8. Helikopter legendaris yang selama bertahun-tahun nyaris tidak pernah masuk radar pembahasan publik Indonesia. Tidak ada konferensi pers, tidak ada seremoni, tidak ada foto penandatanganan kontrak. Tahu-tahu terbang dengan livery TNI Angkatan Darat. Dan justru disitulah masalahnya. Karena dalam dunia militer, yang paling menarik bukanlah alutsista yang datang dengan karpet merah, melainkan yang tiba-tiba sudah ada. Sebab setiap kali sebuah alutsista muncul tanpa suara, pertanyaan berikutnya selalu sama. Apalagi yang belum kita lihat? Beruang tua yang tiba-tiba muncul, jika melihat sekilas, sebagian orang mungkin menganggap Mi-8 hanyalah helikopter tua peninggalan masa lalu. Bentuknya tidak futuristik, tidak memiliki desain agresif seperti helikopter serang modern, tidak pula membawa kesan mewah seperti helikopter VIP. Namun, justru disitulah letak keunikannya. Mi-8 adalah simbol filosofi militer Rusia yang sangat sederhana. Tidak harus cantik, tidak harus mewah. Yang penting bekerja, dan bekerja di mana saja. Selama puluhan tahun, Mi-8 telah menjadi tulang punggung berbagai operasi militer di seluruh dunia. Dari gurun pasir Timur Tengah, pegunungan Afghanistan, hutan Afrika, hingga wilayah bersalju Siberia, semuanya pernah dilalui oleh helikopter ini. Karena itulah ketika Mi-8 tiba-tiba muncul di Indonesia, perhatian para pengamat langsung tertuju padanya. Bukan karena usianya yang tua, tetapi karena reputasinya yang luar biasa. Kita sedang berbicara tentang salah satu helikopter paling sukses yang pernah diproduksi manusia. Bahkan jika seluruh helikopter yang pernah diproduksi Rusia diibaratkan sebuah kerajaan, maka Mi-8 adalah rajanya. Jumlah produksinya mencapai belasan ribu unit dan jejak operasinya membentang dari era Perang Dingin hingga berbagai konflik modern saat ini. Tidak banyak mesin terbang yang mampu bertahan selama itu tanpa kehilangan relevansinya. Karena itulah kemunculannya di Indonesia menjadi menarik. Sebab yang sedang melintas di langit Pondok Cabe bukan sekadar helikopter tua. Yang sedang kita lihat adalah sebuah legenda hidup. Jangan tertipu oleh umurnya. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika melihat alutsista tua. Mereka menganggap tua berarti usang. Padahal dalam dunia militer, usia tidak selalu menentukan kemampuan. Mi-8 adalah contoh sempurna dari prinsip tersebut. Hingga hari ini, berbagai varian Mi-8 dan turunannya masih digunakan oleh puluhan negara di dunia. Alasannya sederhana. Helikopter ini terkenal bandel. Mesin yang kuat, kapasitas angkut besar, perawatan relatif sederhana, serta kemampuan beroperasi di lingkungan yang sangat keras membuatnya tetap relevan meskipun usianya sudah puluhan tahun. Mi-8 ibarat sebuah truk tua yang catnya mulai memudar, tetapi setiap pagi masih mampu menyalakan mesin dan mengangkut beban lebih banyak dibanding kendaraan yang jauh lebih mudah. Dalam dunia militer, kemampuan seperti itu seringkali jauh lebih berharga dibanding layar digital, kokpit futuristik, atau teknologi yang terlihat mengesankan saat dipamerkan. Banyak alutsista modern tampil memukau ketika berada di pameran pertahanan. Mi-8 tidak peduli soal pameran. Ia diciptakan untuk bekerja. Dan selama lebih dari 6 dekade, itulah yang terus dilakukannya. Mungkin karena alasan itulah banyak prajurit di berbagai penjuru dunia masih menaruh hormat kepada helikopter ini hingga sekarang. Mungkin justru cocok untuk Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah helikopter seperti Mi-8 masih relevan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih menarik daripada yang dibayangkan banyak orang. Coba lihat peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terbentang lebih dari 17.000 pulau. Ada wilayah pegunungan yang sulit dijangkau. Ada hutan tropis yang lebat. Ada daerah perbatasan yang jauh dari pusat logistik. Bahkan masih ada wilayah yang membutuhkan perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mengirim bantuan atau suplai. Dalam kondisi seperti itu, kapasitas angkut seringkali jauh lebih penting daripada desain futuristik. Mi-8 mampu membawa pasukan, logistik, peralatan, maupun berbagai kebutuhan operasional ke lokasi yang sulit dijangkau. Di negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan seperti ini memiliki nilai yang sangat besar, karena sesungguhnya helikopter bukan hanya alat transportasi militer. Ia adalah urat nadi yang menghubungkan negara dengan wilayahnya sendiri. Dan ketika berbicara mengenai tugas seperti itu, Mi-8 memiliki pengalaman yang bahkan lebih tua dibanding usia sebagian besar prajurit yang mengoperasikannya hari ini.
Apa yang bisa dilakukan EMI-8? Disinilah pembahasannya mulai menjadi menarik. Banyak orang langsung membayangkan peperangan ketika melihat alutsista. Padahal kenyataannya, sebagian besar jam terbang helikopter militer justru dihabiskan untuk tugas-tugas yang jauh lebih luas. Jika Mi-8 benar-benar menjadi bagian dari kebutuhan operasional TNI Angkatan Darat, maka kemampuannya bisa dimanfaatkan untuk mengangkut pasukan ke wilayah terpencil, mendukung operasi perbatasan, membantu distribusi logistik di daerah sulit, melakukan evakuasi medis, hingga mendukung operasi kemanusiaan saat terjadi bencana alam. Bayangkan, satu peleton harus dipindahkan ke wilayah pegunungan yang sulit diakses kendaraan darat. Bayangkan, korban gempa harus dievakuasi sebelum cuaca memburuk. Bayangkan, logistik harus tiba sebelum pasukan kehabisan suplai. Dalam situasi seperti itu, spesifikasi di atas kertas tidak lagi menjadi hal utama. Yang terpenting hanyalah satu pertanyaan. Siapa yang mampu terbang dan menyelesaikan tugas tepat waktu? Dan selama puluhan tahun, Mi-8 telah berkali-kali membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan pekerjaan tersebut di berbagai medan paling keras di dunia. Pesan besar di balik kemunculannya. Kemunculan Mi-8 hari ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal penting. Modernisasi pertahanan tidak selalu berarti membeli alutsista paling mahal. Tidak selalu berarti membeli platform paling canggih. Dan tidak selalu berarti membeli sesuatu yang paling viral di media sosial. Terkadang, yang dibutuhkan justru sebuah platform sederhana yang mampu bekerja setiap hari tanpa banyak keluhan. Platform yang mampu membantu prajurit menjalankan tugasnya. Platform yang mampu hadir ketika negara membutuhkannya. Dalam dunia militer, ada perbedaan besar antara alutsista yang terlihat mengesankan dan alutsista yang benar-benar berguna. Mi-8 membangun reputasinya bukan karena tampil paling modern, melainkan karena mampu membuktikan dirinya di berbagai medan operasi yang keras selama puluhan tahun. Di era ketika publik sering terpesona oleh jet tempur siluman, rudal hipersonik, dan teknologi yang terdengar seperti film fiksi ilmiah, kemunculan Mi-8 justru mengingatkan sebuah kenyataan sederhana, bahwa sebagian kekuatan militer dibangun bukan oleh alutsista yang paling glamor, melainkan oleh mesin-mesin pekerja keras yang setiap hari menjalankan tugas tanpa sorotan kamera. Jadi ketika beruang tua Rusia itu melintas di langit Pondok Cabe hari ini, mungkin sebagian orang hanya melihat sebuah helikopter tua. Namun bagi mereka yang memahami dunia militer, yang terlihat bukan sekadar mesin terbang. Yang terlihat adalah sebuah legenda yang telah bertahan melewati perang, perubahan zaman, dan revolusi teknologi selama puluhan tahun. Dan jika benar Mi-8 akan menjadi bagian dari perjalanan baru TNI Angkatan Darat, maka Indonesia mungkin baru saja mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar helikopter baru. Sebuah pekerja keras yang telah membuktikan ketangguhannya di hampir setiap sudut dunia. Karena pada akhirnya, di medan yang keras, yang bertahan bukan selalu yang paling mudah, bukan selalu yang paling mahal, dan bukan selalu yang paling canggih, melainkan yang paling bisa diandalkan. Dan selama lebih dari setengah abad, itulah identitas yang melekat pada seekor beruang tua bernama Mi-8.